perjalanan Sulawesi Tribute 2024 adalah Napaktilas, sebuah penghormatan terhadap sejarah, khususnya kepada Camel Trophy 1988. Lebih dari sekedar petualangan, ini adalah perayaan kebersamaan dan eksplorasi alam yang menantang. で、来年はスラベジ大会を1988年ケメルトロフィーが行ったスラベジ大会を、スラベジトリビュートという名前で行う計画で、これは私は非常に楽しみにしてて、風景が非常に綺麗だということも聞いてますし、私は来年また参加できることを楽しみにしていますし、ぜひ行ってみるべき場所だと思っています。Kita datang ke undangan pelantikan dan briefing di Cafe Ombak di depan Benteng Rotterdam. Kita line up jam 9 kita berangkat dari sini. Sekarang kita line up dulu untuk preparation keberangkatan. Jadi alhamdulillah, terima kasih kita untuk kawan-kawan Sulawesi Selatan yang support kita luar biasa. Hari ini juga kawan-kawan Sulawesi Selatan juga ada pelantikan kepengurusan IOF yang baru. Jadi kita respon itu, dan setelah itu kita makan siang, dan siang kita briefing untuk keberangkatan kita ke Toraja. Ketua Umum IOF kepada Ketua Pemda Sulawesi Selatan. Dan yang paling penting adalah kegiatan ini kita lakukan tidak hanya untuk memuas-muaskan diri kita saja, untuk menghebat-hebatkan diri, enggak ada hebat-hebatnya. Saya pikir kegiatan ini kita lakukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih pantas untuk menjadi destinasi kegiatan petualangan. Oke, kalau bicara Camel Trophy 88 dari Manado ke Toraja dan berakhir di Makassar, semua jalurnya hitam. Jadi nggak ada off-road di situ. Saya bilang, wah, ngapain kamu kalau gitu? Ya, itu Camel Trophy. Tapi beruntungnya saya, selain tadi saya punya Toru, saya punya Om Benny di sana yang barusan telepon saya. Dia tanya sama saya, oh jadi nggak main kesini? Masih ragu dia. Om Denny ini adalah satu orang surveyor Camel Trophy yang di-hire sama Camel Trophy team. Beliau kebetulan waktu itu ikut survei, memandu kawan-kawan dari tim Camel Trophy 88 untuk mencari jalur. Dan semua jalur dari Nenggala to Rantepao and Rantetayo, all track is black now. Damai. Kita masih punya jalur Bulu-Bulu yang merupakan salah satu jalur contingency plan road dari tim surveyor Camel Trophy 88, dan kita masih dapat itu panjang jalurnya 8,5 kilo dan 12,5 kilo. Kita ambil 8,5 kilo. Kawan-kawan bisa keluar 2 hari di 8,5 kilo, saya kasih bonus lagi yang 24 kilo. Sehingga kita mungkin akan keluar tanggal 22. Setelah acara tersebut selesai, kami langsung fokus ke persiapan logistik. Karena besok begitu kami meninggalkan Makassar, kami akan berkemah di Cekong Hill, sebuah area perkemahan di daerah Nrekang sebelum memasuki Toraja. Ada satu lagi hal yang spesial di Makassar. Kami juga mengunjungi Hotel Makassar Golden, sebuah hotel bersejarah karena waktu tahun 1988 rombongan Camel Trophy sempat singgah di hotel ini setelah mereka selesai dari Toraja. Sekarang kita sedang berada di Hotel Makassar. It's a legendary hotel terkait dengan Camel Trophy back in 1988 ya. Momen ini sangat spesial
buat tamu khusus kita, Toru. Kita bisa merasakan emosinya, kita bisa merasakan betapa bahagianya rekan kita Torusan, dan supaya kita bisa sama-sama berbagi rasa kebahagiaan itu. So Toru, how do you feel? Very I'm glad. Yeah. I cry. In Japanese, you can Yes. say that in Japanese. Japanese okay? もううれ日本語で喋ってもらって大丈夫です。もう嬉しくてね、さっきもその話したんですけどもね、37年前にここに来た時はもう建物も何もなくて、これすらね面影はあるけども、ちょっとしたチェンジで建物も変わってるって言われてね、なかなかこの記憶を呼び出されへんねんけども、この名前、これを見てね、こんなとこあったなっていうのがね、記憶の片隅からこう出てきてね、非常に今感激して、これからもその、ゴールに向かって走っていく中で、いろんなポイントをね、そのポイントで何かこう思い出すことがあって、きっとこう感極まってね、自分のそのテントの中でそれを回想してね、喜びに浸れる時間をねもらえたのがね、非常にもう嬉しくて、皆さんに本当感謝します。ありがとうございます。Terima kasih. Malam itu, rata-rata peserta masih sibuk hingga larut malam. Mereka mempersiapkan logistik dan kendaraan untuk keberangkatan besok pagi. Katanya Toraja ke sana masih ada sedikit hujan. Sebenarnya sih masih ada yang perbaikan kendaraan, jangan-jangan mereka begadang. Karena besok kita start dari hotel jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu masih lumayan gelap. Bunyi suara kendaraan dan aroma asap diesel sudah tercium di lobi hotel. Semua peserta terlihat cerah dan bersemangat. Apalagi pagi ini kita akan menuju Anjungan Losari untuk upacara pelepasan. Acara pelepasan ini dibarengi dengan sarapan pagi yang berupa makanan lokal yang cukup sederhana, tapi cepat dimasak dan langsung bisa disantap. Trek Sulawesi sebenarnya kita sudah dapat bocoran juga dari beberapa kali briefing kan. Intinya kebanyakan trek on road dengan jarak kurang lebih 2.300 km. Cuman ini ada sedikit trek off road kita di daerah Hulu kurang lebih 8 km. Waktu diperkirakan sekitar 5 hari, 8 km waktu 5 hari. Dari 4 seri tribute yang menjadi target saya untuk ikut adalah Sulawesi Tribute. Kenapa? Karena pemandangannya yang exciting.キャメルトロフィー、当時のですね、1988年のキャメルトロフィー、我々はこう動画でしか見てなかったんですけど、それをリアルに見れる、その空気感に触れるっていうのをすごく楽しみにしております。あとは、参加者、キャメルファンの人たちと一緒に動けるっていうのはすごくPertunjukan tariannya yang cukup menyita perhatian para peserta. Karena selain menari tarian tradisional, para seniman ini juga menyemburkan api dari mulutnya, seperti naga. Oleh 35 kendaraan peserta, 8 kendaraan support, 120 orang,
ditambah 20 orang panitia lapangan. Peserta dari luar negeri ada dari Amerika, Prancis, Australia, Jepang, Thailand, Malaysia. Peserta dari dalam negeri dari Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan kami dikawal dengan tim medik, 1 kendaraan 4x4 pendukung ambulans, 3 orang dokter. Kontrolnya ini adalah simbol ataupun juga Makassar. Tepat jam 9 pagi kami meninggalkan Losari dan mengarah ke Nrekang. Seperti biasa, acara kami melakukan loose convoy. Yang artinya walaupun kadang ada pengawalan, tetapi tidak perlu arogan. Santai aja, nanti juga ketemu lagi. Menurut Google Maps, perjalanan ke basecamp kita akan makan waktu sekitar 6 jam. Tapi tentunya perjalanan ini rasanya kurang lengkap kalau tidak singgah sana-sini. Apalagi kalau ada undangan-undangan dan jamuan dari komunitas 4x4 di sepanjang rute perjalanan menuju ke Nrekang. Pak Samsu, Toru, dan saya. Di awal perjalanan ini, pelan-pelan kami juga saling berkenalan dan belajar tentang peserta lain. Contohnya salah satu peserta asal Jepang yang membawa alat penterjemah bahasa digital supaya tidak ada miskomunikasi. Oh, car walking. Yeah. Walking I like. Walking I you like. I like. Walaupun sih sebenarnya kadang malah alat itu yang membuat miskomunikasi. I understand you walk 3,000 kilometer in Australia. Yeah, Australia. Sydney to Cairns. There's about 50-meter difference from the bottom to the top of this hill. So obviously, high RPM leads to high temperature, and we just have to wait. A couple of cigarettes would solve the problem. Thank you, sir. Akhirnya sore itu kami mulai memasuki area Cekong Hill, kira-kira jam 6.30 sore. Sudah lumayan gelap juga ya. Nggak pakai lama, kami langsung memilih tempat camping masing-masing dan gelar tenda untuk beristirahat. Mengakhiri perjalanan aspal yang panjang, panas, dan melelahkan. Tidur enak, tadi malam nggak ada hujan, paginya pemandangan enak, pagi sarapan, kita udah siap gas lagi ke Toraja. Pertama kali saya turun medis dengan durasi 18-20 hari, biasanya cuma 3-1 minggu. Nah, awalnya mungkin deg-degan ya, karena cukup lama, terus kegiatannya cukup berisiko tinggi karena masuk ke dalam hutan seperti itu. Tapi sebenarnya seru juga karena baru pertama kali juga menaiki Land Rover, terus juga di Sulawesi, di mana saya sendiri adalah asli Sulawesi Selatan seperti itu. Pengen ikut ini udah dari tahun dilaksanain Sumatera Tribut, Borneo Tribut, kepengen ikut, and then finally saya bisa ikut di Sulawesi Tribut. Walaupun kendaraannya bukan kendaraan yang saya siapkan. Jadi dapat pinjaman dari mobilnya dari Pananan Soekarno. Nah, kita punya tim yang asik juga, soalnya satu saya ngundang temen dari Prancis, Pak Bernard Pogiale. Nah, terus kemudian saya dibantu oleh 2 kapten penerbang, Kapten Evan sama Kapten Pace. Nah, luar biasa, hari pertama udah menggairahkan untuk maju terus. Nggak sengaja itu pipa remnya pecah yang sebelah kanan, jadi buang minyak remnya gitu. Jadi kita mau matiin dulu aja pakai kaki 3 remnya, nggak masalah. Jadi di atas kita betulin lagi. Dom. Dah.
Lalu kita ke Jalan Poros. Setelah itu silakan free run, nikmati Toraja untuk 2 hari. Ketemu nanti sore di Tobarana jam 5 sore paling lambat. Terima kasih. Kira-kira jam 9 kami mulai rolling dari Cekong Hill dan langsung menuju Toraja. Kami punya waktu 2 hari untuk mengunjungi daerah-daerah pariwisata di Toraja. Alipon Cup sudah monitor, sudah on road. On road, Om Ted sudah ditarikan. Sebelum sampai Toraja, masing-masing peserta sudah memilih lokasi wisata yang akan mereka kunjungi. Di Toraja ada banyak lokasi. Dan akhirnya kami membagi rombongan menjadi beberapa grup dan berpisah ke tujuan masing-masing. Ada yang memilih untuk mengunjungi Ketekesu dan melihat tongkonan-tongkonan yang megah. Ada juga yang pergi ke Londa dan tempat lainnya. Okay, full. Second lap. And the land of the spirit, according to Toraja belief, same size of the real world where we are. So following my ancestor belief, not only Toraja people will go to that places, but everyone in the world. Saat kami di Londa, kebetulan kami berjumpa dengan seorang bapak di dekat parkiran mobil. Beliau langsung bercerita tentang dulu saat dari Camel Trophy tahun 88 dan juga pengalamannya saat masih remaja. Saya ingat itu hari karena masih remaja dan sempat memandu mereka masuk di goa. Oh gitu. Dekor ada nek? Ya taruhlah dalam satu mobil ada dua, berarti sekitar 60-an minimal. Kami juga mengunjungi bekas bandara yang dulu digunakan sebagai lokasi finish Camel Trophy 1988. Sayangnya, kami nggak bisa bebas masuk karena saat itu landasan pacungnya sedang dipakai untuk acara drag race. Jadi akhirnya kami mendengarkan cerita nostalgia dari Pak Benny dan Toru aja deh. Ini dulu tempat finish Camel Trophy tahun 1988. Dan sesudah itu mereka kumpul di sini. Selesai di sini, mereka menuju Hotel Misliana untuk menginap dan seremonialnya di sana sampai selesai. Dan sesudah itu mereka mulai kembali ke negaranya masing-masing menuju Makassar. Setelah seharian berkeliling di Toraja, kami melanjutkan perjalanan ke Camp Tobarana. Tempat kami akan camping malam itu. Terima kasih banyak atas kehadiran kita semua dan kami yakin bahwa di sana kami disambut oleh keluarga pemilik Tobarana, disuguhi jamuan dan tidak lupa tari-tarian dan musik tradisional khas Toraja. Dan tentunya di antara tongkonan-tongkonan yang megah dan menjulang ke langit. Jadi di Toraja ini ada 2 kopi jenis. Ada namanya Arabica, ada Arabica Robusta. Tapi yang paling spesial yang terkenal di seluruh dunia adalah kopi Arabica. Karena dia khusus itu dia tumbuh di daerah pegunungan. Jadi rasanya memang spesial. Jam 6 semua sudah menyerahkan form self-scrutineering. Jangan tanya lagi yang mana formnya. Karena itu syarat wajib
ikut kegiatan ini. Apakah itu masuk jalur off-road atau tidak, nggak jadi soal, karena itu hak masing-masing untuk bilang mau ikut mau enggak. Dok, semua peserta sudah masukkan data tentang ininya, medical reportnya? Berapa banyak yang semua, berapa banyak yang belum? Baru 40. Dari berapa peserta? 120. Bukan apa-apa, daftar itu sangat rahasia. Ini akan kita buka kemana-mana, apapun penyakitnya. Yang perlu tahu itu dokter. Dokter Isla perlu tahu, dokter Eri perlu tahu, Om Beni perlu tahu. Karena begitu kawan-kawan ada yang pingsan, nggak bisa diajak ngomong lagi. Mau disuntikin apa yang alergi obat atau segala macam, tahu matanya bengkak atau apa. Jadi saya nggak tahu secara medis kalau tidak ada data itu apakah tetap akan diambil tindakan atau seperti apa. Apalagi banyak yang sudah berumur usia saya kan ya, masih muda sih. Sepakat ya? Iya, warna alami. Kalau merah ini dari apa ya? Dari pinang. Pinang, ya. Cabai. Kalau yang dulu dari kain taruh sarapan dulu. Yang seperti baju ibu ya? Iya juga. Ini buat selendang. Selendang di pinggang. Iya. Leher. Ya. Bisa bikin. Beberapa dari kami memilih untuk menyaksikan upacara pemakaman tradisional khas Toraja, yaitu Rambu Solo. Upacara ini tidak ada jadwal tetap, jadi begitu kami dengar ada upacara pemakaman yang boleh diikuti, kami langsung berangkat. Kapan lagi kan? Gak heran banyak turis asing yang datang untuk menyaksikan upacara ini. Bukan hanya kaya akan adat istiadat, tapi juga karena suasananya lebih seperti pesta besar daripada suasana yang suram dan penuh duka. Kami beruntung sekali bisa menyaksikan upacara Rambu Solo secara langsung. Sore itu kami berangkat meninggalkan Camp Tobarana menuju Hotel Misiliana. Hotel ini juga memiliki nilai sejarah, yaitu menjadi persinggahan para peserta Camel Trophy 1988 di Toraja. Bentuknya masih klasik sekali, sesuai lah ya sama umurnya dan sepertinya nggak banyak berubah dari tahun 1988 dulu. Malam itu acara briefing utama dimulai. Berarti yang paling penting semua adalah grupnya, kita sudah tahu grup masing-masing. Itu dulu. Clear ya? Masih ada yang nggak dapat grup? Yang diulang apanya? Baca di handphone. Di situ ada semua. Ya? Acara briefing ini lebih serius karena besok kami akan memasuki jalur off-road Barupu Pulu-Pulu. Jalur yang jaraknya 8,5 km dan akan kami tempuh selama kurang lebih 5 hari. Kalau dibayangkan, 8,5 km dalam 5 hari kok kayaknya lebih cepat jalan kaki ya. Trek yang kita mau masuk itu di KM berapa, dari 2000 km atau, dan pada saat kita keluar.